Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang risiko pertukaran valuta asing. Bersama dengan teman saya, next. Bersama dengan saya Muhammad Rangga Aryansyah, Asila Asya, Siska Wulandari, dan Florista Nabila. Next. Pendahuluan. Globalisasi industri jasa keuangan Amerika Serikat berarti bahwa LK semakin terpapar risiko valuta asing. Risiko nilai tukar dapat terjadi sebagai akibat dari perdagangan mata uang asing membuat pinjaman mata uang asing seperti pinjaman dalam pound kepada korporasi, membeli sekuritas yang diterbitkan di luar negeri, obligasi berdominasi pound Inggris atau obligasi euro pemerintah Jerman, atau menerbitkan utang berdenominasi mata uang asing, sertifikat deposito pound sebagai sumber dana. Risiko ekstrim FX dari satu peristiwa terbukti pada tahun 2015 ketika bank, broker, dan investor individu kehilangan ratusan juta dolar setelah lonjakan tak terduga Franc Swiss menguncangkan pasar valuta asing. Franc Swiss melonjak hampir 30% terhadap euro dan 18% terhadap dolar dalam beberapa menit setelah keputusan Bank Nasional Swiss untuk menghentikan pembatasan nilai French terhadap euro. Citigroup dan Deutsche Bank masing-masing kehilangan sekitar 150 juta dolar karena apresiasi French. Barclays memperkirakan kerugian mencapai puluhan juta dolar. FXCM Inc., broker valuta asing retail utama Amerika Serikat, mengalami kerugian terbesar dan harus diselamatkan dengan dana darurat sebesar 300 juta dolar dari perusahaan investasi Leucadia National Corp. Secara umum, pada tahun 2015, penguatan dolar mengurangi keuntungan bagi perusahaan yang aktif secara internasional. Next. Kurs dan transaksi valuta asing. Nilai tukar mata uang asing. Nilai tukar mata uang asing adalah harga di mana satu uang, misal AS, dapat ditukar dengan mata uang lain, misalnya French. 12.1 mencantumkan nilai tukar antara dolar AS dan mata uang lainnya pada PM standar timur pada 15 Juni 2015. Kurs atau cantumkan dalam dua cara. Dolar AS cuma untuk satu unit mata uang asing yang tukar atau kutipan langsung dalam US dollar atau US one. Dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar AS yang dipertukarkan atau kutipan tidak langsung per US dollar. USD adalah mata uang untuk dolar Amerika Serikat yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, adalah badan penetapan standar internasional yang terdiri dari perwakilan dari berbagai organisasi standar nasional. Standar ISO 4217 menentukan struktur kode alfabet 3 huruf untuk representasi mata uang. Next. Nilai tukar mata uang asing pada tabel 13.1 dan mata uang asing yang diterima untuk setiap dolar AS yang dipertukar atau kutipan tidak langsung per US dollar, misalnya nilai tukar dolar AS untuk dolar Kanada C dollar atau CAD pada tanggal 15 Juni 2015 adalah 0,8113 US dollar atau C dollar atau 0,8113 dolar, dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diterima untuk setiap dolar Kanada yang dipertukarkan. 0,8113 dolar dapat diter
Sebaliknya, nilai tukar dolar Kanada untuk dolar Amerika Serikat adalah 1,2327 si dolar atau US dollar, atau 1,2327 dolar Kanada dapat diterima untuk setiap dolar AS yang dipertukarkan. Next. Kemudian transaksi valuta asing. Ada dua tipe dasar kurs valuta asing dan transaksi valuta asing. Tanggal penyelesaian spot dan tanggal penyelesaian forward. Spot transaksi valuta asing melibatkan penyelesaian segera atau pertukaran mata uang pada nilai tukar saat ini atau spot. Transaksi spot bisa dilakukan melalui bagian devisa bank umum atau perdagangan valuta asing bukan bank. Dilakukan melalui berbagai divisa bank umum atau perdagangan valuta asing bukan bank, misalnya seorang investor Amerika Serikat yang ingin membeli pound Inggris melalui bank lokal pada tanggal 15 Juni 2015. Pada dasarnya meminta dolar ditransfer dari rekening banknya ke rekening dolar penjual pound dengan kurs 1 dolar per 0,646409 pound atau 1,5602 dolar per pound. Secara bersamaan, pound ditransfer dari rekening penjual ke rekening yang ditunjuk oleh investor Amerika Serikat. Jika nilai dolar terdepresiatif relatif terhadap pound, misalnya 1 dolar per 0,6328 pound atau 1,5757 dolar per pound. Nilai investasi pound jika dikonversi kembali menjadi dolar Amerika Serikat akan meningkat jika nilai dolar naik relatif terhadap pound. Misalnya 1 dolar per 0,6428 pound atau 1,5557 dolar per pound. Nilai investasi pound jika dikonversikan kembali ke dalam dolar AS menurun. Next. Transaksi valuta asing, nilai tukar yang tercantum dalam tabel 13.1 semuanya melibatkan pertukaran dolar AS untuk mata uang asing atau sebaliknya. Secara historis, pertukaran sejumlah uang ke dalam mata uang yang berbeda mengharuskan seorang pedagang untuk terlebih dahulu mengubah uang menjadi dolar AS dan kemudian mengubahnya menjadi mata uang yang diinginkan. Baru-baru ini, perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang melewati langkah awal konversi ke dolar AS ini. Perdagangan lintas mata uang memungkinkan pedagang mata uang melewati langkah awal konversi ke dolar AS ini. Pedagang lintas mata uang adalah sepasang mata uang yang diperdagangkan di pasar valuta asing yang tidak melibatkan dolar AS. Misalnya, perdagangan lintas pertukaran GBP atau JPY dibuat untuk memungkinkan individu di Inggris Raya dan Jepang yang ingin mengkonversi uang mereka ke mata uang lain. Untuk melakukannya tanpa harus menanggung biaya karena harus terlebih dahulu mengkonversi ke dolar Amerika Serikat. Next. Kemudian transaksi valuta asing lagi, apresiasi mata uang suatu negara atau kenaikan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya. Berarti bahwa barang-barang negara tersebut lebih mahal untuk pembeli asing dan barang-barang asing lebih murah untuk penjual asing. Semuanya konstan, jadi ketika mata uang suatu negara terapresiasi, produsen dalam negeri merasa lebih sulit untuk menjual barang mereka ke luar negeri dan produsen asing merasa lebih mudah untuk menjual barang mereka ke pembeli domestik. Sebaliknya, depresiasi mata uang suatu negara atau penurunan nilainya relatif terhadap mata uang lainnya.
Berarti barang negara tersebut menjadi lebih murah untuk pembeli asing dan barang asing menjadi lebih mahal untuk penjual asing. Next. Kemudian pada gambar 13-2 menunjukkan pola nilai tukar antara dolar Amerika Serikat dan beberapa mata uang asing dari tahun 2003 hingga Juni 2015. Perhatikan perubahan yang signifikan dalam nilai tukar mata uang asing relatif terhadap dolar Amerika Serikat dalam krisis keuangan antara September 2008 dan pertengahan 2010. Nilai tukar melewati 3 tren selama fase pertama, dari September 2008 hingga 2009. Dolar Amerika Serikat terapresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang asing, atau mata uang asing terdepresiasi relatif terhadap dolar. Para investor mencari tempat berlindung yang aman di sekuritas Treasury Amerika Serikat selama fase kedua dari Maret 2009 hingga November 2009. Sebagian besar apresiasi dolar relatif terhadap mata uang asing dibalik karena kepercayaan dunia kembali antara November 2009 dan Juni 2010. Melanjutkan, dolar terapresiasi relatif terhadap euro. Di tengah kekhawatiran tentang euro karena masalah di berbagai negara di Uni Europe, seperti Portugal, Irlandia, Islandia, Yunani, dan Spanyol yang disebut PIIGS dari Juni 2010 hingga Agustus 2011. Kekhawatiran tentang Eropa agak mereda dan pemerintah AS berjuang untuk meloloskan undang-undang yang memungkinkan peningkatan plafon utang nasional yang akan memungkinkan negara untuk menghindari potensi gagal bayar atas utang negara Amerika Serikat. Dolar terdepresiasi terhadap banyak mata uang asing hingga kenaikan pagu utang disahkan pada 2 Agustus 2011. Meskipun peringatan utang AS diturunkan oleh Standar dan Poor's pada 5 Agustus 2011, akibat ketidakmampuan Kongres Amerika Serikat untuk bekerja untuk menstabilkan situasi defisit utang Amerika Serikat dalam jangka panjang. Next. Sumber eksposur risiko valuta asing. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya Asila. Selanjutnya akan menjelaskan sumber eksposur risiko valuta asing. Next. Bank komersial terbesar di negara ini adalah pemain utama dalam perdagangan dan transaksi mata uang asing. Dengan bank pusat uang besar seperti Citigroup dan JP Morgan Chase juga mengambil posisi signifikan dalam aset dan kewajiban mata uang asing. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan oleh JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko luar negerinya. Tabel 13-2 menunjukkan nilai dolar yang beredar dari aset dan liabilitas luar negeri bank-bank Amerika Serikat untuk periode 1994 hingga Maret tahun 2015. Angka 2015 untuk aset asing adalah 432,5 miliar dolar
dengan liabilitas luar negeri sebesar 278 miliar dolar. Seperti yang Anda lihat, kewajiban dan aset mata uang asing tumbuh hingga tahun 1997 dan kemudian turun dari tahun 1998 hingga tahun 2000. Next. Tabel 13 strip 3 memberikan kategori posisi atau investasi mata uang asing dari semua bank Amerika Serikat dalam mata uang utama per Juni 2015. Kolom 1 dan 2 mengacu pada aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki di portofolio di bank-bank Amerika Serikat. Kolom 3 dan 4 merujuk pada perdagangan di pasar valuta asing, di pasar spot untuk FX, dan pasar maju untuk FX di mana kontrak dibeli posisi long dan dijual posisi short dalam mata uang utama. Perdagangan mata uang asing mendominasi investasi portofolio langsung. Meskipun posisi perdagangan agregat terlihat sangat besar. Misalnya, bank-bank Amerika Serikat membeli 2.077 pound sterling miliar. Posisi exposure keseluruhan atau bersih mereka bisa relatif kecil. Misalnya bersih dalam pound adalah 160 juta pound sterling. Next. Exposure FX keseluruhan FI dalam mata uang tertentu dapat diukur dengan bersih posisi paparan yang diukur dalam mata uang lokal dan dilaporkan dalam kolom 5. Kolom 5 tabel strip 3 sebagai net exposure sama dengan FX aset dikurang FX liabilities ditambah FX bow dikurang FX sold. Hasilnya net foreign asset ditambah net FX bow. Jelas, FI dapat mencocokkan aset mata uang asingnya dengan kewajibannya dalam mata uang tertentu dan mencocokkan pembelian dan penjualan dalam buku perdagangannya dalam mata uang asing tersebut untuk mengurangi eksposur bersih valuta asingnya menjadi nol. Dan dengan demikian menghindari risiko FX. Itu juga bisa mengimbangi ketidakseimbangan dalam portofolio aset kewajiban asingnya dengan ketidakseimbangan yang berlawanan dalam buku perdagangannya. Sehingga posisi eksposur bersihnya dalam mata uang itu akan menjadi nol. Selanjutnya, perusahaan induk keuangan dapat mengumpulkan lebih banyak eksposur valuta asing mereka. Perusahaan induk keuangan mungkin memiliki bank komersial, perusahaan asuransi, dan dana pensiun semuanya di bawah satu payung yang memungkinkan mereka mengurangi paparan valuta asing bersih di semua unit. Next. Perhatikan pada tabel 13 strip 3 bahwa bank-bank Amerika Serikat memiliki eksposur FX bersih yang positif pada 3 dari 5 mata uang utama pada bulan Maret 2015. A positif posisi paparan bersih menyiratkan bahwa FI Amerika Serikat secara keseluruhan panjang bersih dalam mata uang yaitu FI telah membeli lebih banyak mata uang asing daripada menjualnya dan menghadapi risiko bahwa nilai mata uang asing akan jatuh terhadap dolar Amerika Serikat, mata uang domestik. Posisi negatif paparan bersih menyiratkan bahwa USFI adalah net short dalam mata uang asing, yaitu FI telah menjual lebih banyak mata uang asing daripada yang dibelinya.
dan menghadapi risiko bahwa nilai mata uang asing dapat naik terhadap dolar. Dengan demikian, kegagalan untuk mempertahankan posisi yang sepenuhnya seimbang dalam mata uang tertentu membuat FI Amerika Serikat terkena fluktuasi nilai tukar efek mata uang tersebut terhadap dolar. Memang, semakin besar volatilitas nilai tukar valuta asing yang diberikan, posisi exposure bersih, semakin besar fluktuasi nilai portofolio valuta asing FI. Next. Kami telah memberikan exposure FX hanya untuk Bank AS, tetapi sebagian besar LK non-bank besar juga memiliki beberapa exposure FX baik melalui kepemilikan aset liabilitas atau perdagangan mata uang. Ukuran absolut dari exposure ini lebih kecil daripada bank-bank besar Amerika Serikat. Alasan untuk ini ada 3. Yang pertama, ukuran aset yang lebih kecil. Yang kedua, perhatian orang yang berhati-hati, dan yang keempat itu ada peraturan. Misalnya, dana pensiun Amerika Serikat menginvestasikan sekitar 13% dari portofolio aset mereka di sekuritas asing, dan perusahaan asuransi jiwa Amerika Serikat umumnya memiliki kurang dari 10% aset mereka di sekuritas asing. Menariknya, kepemilikan LK Amerika Serikat atas aset luar negeri lebih sedikit dibandingkan LK di Jepang dan Inggris. Misalnya di Inggris, dana pensiun secara tradisional menginvestasikan lebih dari 20% dana mereka dalam aset asing. Next. Selanjutnya ada volatilitas nilai tukar asing dan exposure FX. Kita dapat mengukur potensi ukuran exposure FX FI dengan menganalisis aset, kewajiban, dan ketidaksesuaian perdagangan mata uang pada neraca dan volatilitas yang mendasari pergerakan nilai tukar. Secara khusus, kita dapat menggunakan persamaan sebagai berikut. Dollar loss atau gain in currency sama dengan net exposure in foreign currency measure in US dollar dikali shock atau volatility to the dollar atau dibagi foreign currency exchange rate. Semakin besar exposure bersih FI dalam mata uang asing dan semakin besar volatilitas nilai tukar mata uang asing, semakin besar potensi kerugian dolar atau keuntungan pendapatan FI. Next. Selanjutnya ada perdagangan valuta asing. Next. Pasar FX dunia telah menjadi salah satu yang terbesar dari semua pasar keuangan. Omset perdagangan rata-rata mencapai 5,3 triliun dolar per hari dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 80 kali volume perdagangan harian di stock exchange. Volume perdagangan asing sekitar 2 triliun US $8 terlibat transaksi spot sementara 3,30 triliun US dollar atau 61,7% melibatkan transaksi forward dan transaksi lainnya. Ini dibandingkan dengan tahun 1989 di mana rata-rata volume perdagangan harian adalah 590 miliar US dollar, 317 miliar US dollar atau 53,7% diantaranya adalah transaksi valuta asing spot dan 273 miliar US dollar atau 46,3% transaksi forward dan transaksi valuta asing lainnya. Next. Berikut adalah tabel 13-4. London terus-menerus menjadi pasar perdagangan FX terbesar, diikuti oleh New York dan Singapura.
Tabel 13-4 mencantumkan pedagang mata uang asing teratas pada tahun 2015. 4 bank teratas yang beroperasi di pasar ini yaitu Citigroup sebesar 16,04%, Deutsche Bank sebesar 15,67%, Barclays sebesar 10,91% dan UBS sebesar 10,88%. Terdiri dari hampir setengah dari semua perdagangan mata uang asing. Perdagangan valuta asing telah disebut sebagai pasar paling adil di dunia karena volumenya yang sangat besar dan fakta bahwa tidak ada lembaga tunggal yang dapat mengendalikan arah pasar. Namun, keadilan pasar dipertanyakan pada tahun 2015 ketika 5 bank global, Barclays, Citigroup, JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland Group, dan USB HQ setuju untuk membayar lebih dari 5 miliar US dollar dalam hukuman gabungan dan mengaku bersalah atas tuntutan pidana untuk menyelesaikan penyelidikan Amerika Serikat tentang apakah pedagang berkolusi untuk memindahkan kurs mata uang asing untuk keuntungan finansial mereka sendiri. Pihak berwenang mengatakan para pedagang di setiap bank berkomunikasi melalui ruang obrolan online yang dijuluki kartel, bekerja untuk melakukan perdagangan yang akan menguntungkan orang lain dalam grup. Next. Meskipun para profesional menyebutnya perdagangan valuta asing global sebagai pasar, itu sebenarnya bukan pasar dalam arti kata tradisional. Tidak ada lokasi sentral di mana perdagangan valuta asing berlangsung. Selain itu, pasar FX pada dasarnya adalah pasar 24 jam, bergerak di antara Singapura, London, dan New York sepanjang hari. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dan exposure risiko perdagangan FX berlanjut hingga malam hari, bahkan ketika operasi FI lainnya ditutup. Ini jelas menambah risiko memegang posisi FX yang tidak cocok. Next. Sebagian besar volume diperdagangkan di antara bank internasional terkemuka yang memproses transaksi mata uang untuk semua orang mulai dari perusahaan besar hingga pemerintah di seluruh dunia. Perdagangan valuta asing online semakin meningkat. Volume perdagangan valuta asing elektronik mencapai 70% dari keseluruhan perdagangan valuta asing global. Sifat transnasional dari pertukaran dana elektronik menjadikan perdagangan berbasis internet yang aman sebagai platform yang ideal. Portal perdagangan online, terminal tempat transaksi mata uang yang dijalankan adalah cara berbiaya rendah untuk melakukan transaksi valuta asing spot dan forward. Next. Selanjutnya ada aktivitas perdagangan FX. Posisi FI di pasar FX umumnya mencerminkan 4 aktivitas perdagangan. Yang pertama, pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan nasabah mengikuti dan menyelesaikan transaksi perdagangan komersial internasional. 2. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk memungkinkan pelanggan atau FI itu sendiri mengambil posisi dalam investasi real dan keuangan asing. 3. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan lindung nilai untuk mengimbangi eksposur nasabah atau FI dalam mata uang tertentu. 4. Pembelian dan penjualan mata uang asing untuk tujuan spekulatif melalui perkiraan atau antisipasi pergerakan nilai tukar FX di masa mendatang. Dalam 2 aktivitas pertama, FI biasanya bertindak sebagai agen dari pelanggannya dengan biaya tetapi tidak menanggung risiko FX itu sendiri. JP Morgan Chase dan Citigroup adalah pemasok dominan FX,
untuk pelanggan retail di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pada tahun 2015, nilai agregat dari jumlah pokok kontrak valuta asing JP Morgan Chase mencapai 9,6 triliun US dollar. Sementara Citigroup mencapai 9,3 triliun US dollar. Pada aktivitas ketiga, FI bertindak defensif sebagai hedger untuk mengurangi exposure FX. Misalnya, FI dapat mengambil posisi short atau jual dalam valuta asing suatu negara untuk mengimbangi posisi long atau beli dalam valuta asing negara yang sama. Dengan demikian, eksposur risiko FX pada dasarnya berkaitan dengan posisi terbuka diambil sebagai pelaku oleh FI untuk tujuan spekulatif. Kegiatan keempat, FI biasanya menciptakan posisi terbuka dengan mengambil posisi tanpa lindung nilai dalam mata uang asing dalam perdagangan FX-nya dengan FI lainnya. Next. Federal Reserve mengawasi pasar mata uang asing di Amerika Serikat sebagai bagian dari peran Fed untuk menstabilkan pasar uang yang kacau. Fed memantau pasar mata uang untuk menentukan apakah harus melakukan intervensi valuta asing yang dirancang untuk mempengaruhi nilai dolar terhadap mata uang asing. Federal Reserve memperkirakan bahwa 200 FI adalah pembuat pasar aktif dalam mata uang asing di pasar valuta asing Amerika Serikat dengan sekitar 25 bank komersial dan investasi membuat pasar dalam 5 mata uang utama. LK dapat melakukan perdagangan spekulatif secara langsung dengan LK lain atau mengaturnya melalui broker spesialis FX. Federal Reserve Bank of New York memperkirakan bahwa sekitar 45% perdagangan spekulatif atau posisi terbuka dilakukan melalui pialang khusus yang menerima biaya untuk mengatur perdagangan antar LK. Perdagangan spekulatif dapat dilakukan melalui berbagai instrumen FX. Perdagangan mata uang spot adalah yang paling umum dengan LK yang mencari untung dari selisih antara harga beli dan jual, yaitu pada pergerakan harga bid-ask dari waktu ke waktu. Namun, LK juga dapat mengambil posisi spekulatif dalam kontrak forward, valuta asing, kontrak berjangka, dan opsi. Sebagian besar keuntungan atau kerugian perdagangan valuta asing berasal dari mengambil posisi terbuka atau berspekulasi dalam mata uang. Pendapatan dari pembuatan pasar bid-ask spread atau dari bertindak sebagai agen untuk pelanggan eceran atau grosir umumnya hanya menyediakan sumber pendapatan sekunder atau tambahan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Wulandari. Lalu materi selanjutnya adalah posisi aset dan liabilitas asing. Dimensi kedua dari exposure FX hasil FI dari setiap ketidaksesuaian antara portofolio aset keuangan asing dan liabilitas keuangan asing. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, FI disebut long mata uang asing jika asetnya dalam mata uang tersebut melebihi kewajibannya. Sementara itu, disebut short mata uang asing jika kewajibannya dalam mata uang tersebut melebihi asetnya. Aset keuangan luar negeri mungkin termasuk obligasi berdenominasi French Swiss, sekuritas bermata emas berdenominasi pound Inggris, atau obligasi Meksiko.
berdenominasi peso. Kewajiban keuangan luar negeri mungkin termasuk penerbitan CD pound Inggris atau obligasi berdominasi yen di euro markets. Untuk mengumpulkan dana yen, globalisasi pasar keuangan telah menciptakan banyak kemungkinan untuk mengumpulkan dana dalam mata uang selain mata uang negara asal. Pengembalian dan risiko investasi asing. Bagian ini membahas dimensi ekstra pengembalian dari penambahan aset dan kewajiban mata uang asing ke portofolio LK, seperti aset dan kewajiban domestik. Keuntungan pengembalian dihasilkan dari perbedaan antara pendapatan kontraktual dari dan biaya yang dibayarkan pada sekuritas. Akan tetapi, dengan aset dan liabilitas luar negeri, keuntungan pengembalian juga dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko dan likuiditas nilai. Karena seseorang manajer tidak dapat mengetahui sebelumnya berapa nilai tukar spot pound per dolar pada akhir tahun, ketidakseimbangan portofolio atau strategi investasi di mana FI digunakan panjang bersih 100 juta dolar atau 62,5 juta euro beresiko. Seperti yang telah kita diskusikan, pinjaman Inggris akan menghasilkan pengembalian 22,188% jika pound terapresiasi dari 1,60 dolar per 1 euro menjadi 1,70 dolar per 1 euro. Tapi akan menghasilkan pengembalian hanya 4,22% jika pound terdepresiasi nilai terhadap dolar menjadi 1,45 dolar per 1 euro. Pada prinsip manajer FI dapat mengontrol skala exposure FX dengan lebih baik dalam dua cara utama, yaitu lindung nilai di neraca dan lindung nilai di luar neraca. Lindung nilai di neraca melibatkan perubahan pada aset dan kewajiban di neraca untuk melindungi keuntungan FI dari risiko FX. Lindung nilai di luar neraca tidak melibatkan perubahan neraca, melainkan melibatkan pengambilan posisi di forward atau sekuritas derivatif lainnya untuk melindungi risiko FX. Nilai di neraca. Meskipun FI mengunci pengembalian positif saat mengatur exposure valuta asing neto pada neraca menjadi 0, pengembalian bersih masih fluktuatif. Dengan demikian, FI masih terekspos risiko valuta asing. Namun, dengan secara langsung mencocokkan buku aset dan liabilitas asingnya, maka dapat mengunci pengembalian positif atau penyebaran laba kemanapun arah perubahan nilai tukar selama periode investasi. Misal, bahkan jika perbankan domestik AS adalah aktivitas keuntungan yang relatif rendah,
yaitu ada perbedaan yang rendah antara pengembalian aset dan biaya dana. FI bisa sangat menguntungkan secara keseluruhan. Dalam contoh, agar ketidakseimbangan dalam split domestik dan split luar negeri terus berlanjut, dalam jangka waktu yang lama, perusahaan jasa keuangan harus menghadapi hambatan yang signifikan untuk masuk ke pasar luar negeri. Khususnya jika modal real dan finansial bebas bergerak, maka akan semakin menarik diri dari pasar AS dan mengarahkan kembali operasi mereka ke Inggris Raya. Persaingan yang berkurang akan memperluas spread bunga simpanan pinjaman di Amerika Serikat, dan persaingan yang meningkat akan mengontrak spread Inggris sampai peluang keuntungan dan aktivitas asing menghilang. Lalu hedging dengan forward. Alih-alih mencocokkan posisi aset luar negeri yang sebesar 100 juta dolar dengan kewajiban luar negeri sebesar 100 juta dolar, FI mungkin memilih untuk tetap tidak melakukan lindung nilai di neraca. Sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, ia dapat melakukan lindung nilai dengan mengambil posisi di pasar forward untuk mata uang asing. Misalnya, pada forward 1 tahun untuk menjual pound untuk dolar, jika suku bunga Inggris berubah sepanjang tahun, nilai pasar aset pound akan berubah lebih dari nilai pasar kewajiban pound. Efek ini seharusnya sudah diketahui dari lama. Lebih penting lagi, maka tidak lagi mengunci imbal hasil, tetapi dengan mencocokkan ukuran buku mata uang aslinya, karena FI harus memperhitungkan potensi exposure-nya terhadap keuntungan dari kerugian modal pada aset dan kewajiban poundnya. Karena guncangan suku bunga Inggris yang intinya FI dilindungi nilai terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, dan risiko suku bunga asing hanya jika sesuai dengan ukuran dan jangka waktu aset dan kewajiban asingnya dalam mata uang tertentu. Peran kontrak forward FX adalah untuk mengimbangi ketidakpastian mengenai kurs pound di mana di masa depan pada akhir jangka waktu investasi 1 tahun. Alih-alih menunggu hingga akhir tahun untuk mentransfer pound kembali ke dolar dengan kurs spot yang tidak diketahui, FI dapat membuat kontrak untuk menjualnya ke depan, mengharapkan penghasilan pokok dan bunga atas pinjaman yang dikenal saat ini nilai tukar maju untuk dolar atau pound, dengan menyerahkan dana pound kepada pembelian kontrak forward yang dilakukan pada akhir tahun. Pada dasarnya, dengan menjual hasil yang diharapkan pada pinjaman pound ke depan, pada nilai tukar atau forward FX yang diketahui hari ini, FI menghilangkan ketidakpastian nilai tukar spot di masa depan, dan dengan demikian ketidakpastian yang berkaitan dengan pengembalian investasi pada pinjaman Inggris. Penggunaan perangkat lindung nilai di luar neraca
seperti kontrak berjangka, memungkinkan FI untuk mengurangi atau menghilangkan exposure risiko FX tanpa kehilangan transaksi yang berpotensi menguntungkan. Transaksi di neraca menghasilkan arus kas langsung, sedangkan transaksi di luar neraca menghasilkan arus kas masa depan kontingensi. Oleh karena itu, biaya di muka lindung nilai menggunakan instrumen off balance sheet lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi on balance sheet. Selain itu, karena transaksi di neraca sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan, mungkin ada tambahan biaya pengungkapan untuk lindung nilai di neraca. Instrumen lindung nilai di luar neraca telah dikembangkan oleh berbagai jenis exposure risiko. Untuk risiko mata uang, kontrak berjangka tersebut sebagai besar mata uang pada bagian tanggal pengiriman. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Florista. Posisi aset, liabilitas asing, multi-currency. Sejauh ini kami telah menggunakan contoh satu mata uang dari portofolio aset liabilitas asing yang cocok atau tidak cocok. Banyak lembaga keuangan termasuk bank, reksadana, dan dana pensiun memegang posisi aset liabilitas multi mata uang untuk portofolio perdagangan multi currency, diversifikasi di banyak pasar aset dan liabilitas berpotensi mengurangi risiko pengembalian portofolio dan biaya dana. Sejauh tingkat suku bunga dalam dan luar negeri atau return saham untuk ekuitas tidak bergerak secara bersamaan dari waktu ke waktu. Keuntungan potensial dari diversifikasi portofolio aset liabilitas dapat mengimbangi risiko ketidaksesuaian posisi aset liabilitas mata uang individual. Next. Secara teoritis, tingkat bunga nominal satu periode RI pada sekuritas pendapatan tetap di negara tertentu memiliki dua komponen utama. Pertama, tingkat bunga real mencerminkan permintaan dan penawaran sektor real yang mendasari dana dalam mata uang tersebut. Kedua, tingkat inflasi yang diharapkan mencerminkan jumlah bunga ekstra yang diminta pemberi pinjaman dari peminjam untuk mengkompensasi pemberi pinjaman atas erosi nilai pokok atau real dari dana yang mereka pinjamkan karena inflasi harga barang yang diharapkan selama periode pinjaman. Next. Selanjutnya ada interaksi tingkat bunga, inflasi, dan kurs. Next. Karena pasar keuangan global semakin saling terkait, begitu pula suku bunga, inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Misalnya suku bunga domestik yang lebih tinggi dapat menarik investasi keuangan asing dan berdampak pada nilai domestik mata uang. Lalu pada bagian ini kita akan melihat pengaruh inflasi di suatu negara terhadap nilai tukar mata uang asingnya atau purchasing power parity, yang disingkat dengan PPP. Kami juga memeriksa hubungan antara suku bunga domestik dan luar negeri dan nilai tukar mata uang asing spot dan forward. Lalu ada interest rate parity atau disingkat sebagai IRP. Paritas daya beli.
Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing suatu negara dengan negara lain adalah tingkat inflasi relatif di negara masing-masing negara yang seperti ditunjukkan di bawah ini. Berhubungan langsung dengan tingkat suku bunga relatif di negara-negara tersebut. Dalam secara khusus, rumusnya RS sama dengan I-US ditambah RR-US. Dan RS sama dengan IS tambah RRS. Di mana RI itu RUS itu suku bunga di Amerika Serikat, RS suku bunga di Swiss atau negara asing lainnya, I itu untuk tingkat inflasi di Amerika Serikat, lalu IS tingkat inflasi di Swiss, US tingkat bunga real, RRUS tingkat bunga real di Amerika Serikat, dan RRS tingkat bunga real di Swiss. Next. Penyebaran suku bunga nominal antara Amerika Serikat dan Swiss mencerminkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara. Karena tingkat inflasi relatif dan suku bunga berubah, nilai tukar mata uang asing yang tidak dibatasi oleh peraturan pemerintah juga harus disesuaikan untuk memperhitungkan perbedaan relatif dalam tingkat harga atau tingkat inflasi antara kedua negara. Salah satu teori yang menjelaskan bagaimana penyesuaian ini terjadi adalah teori tentang paritas daya beli atau PPP. Menurut PPP, nilai tukar mata uang asing antara dua negara menyesuaikan untuk mencerminkan perubahan tingkat harga masing-masing negara atau tingkat inflasi dan secara implisit suku bunga. Karena konsumen dan importir mengalihkan permintaan barang mereka dari negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi ke negara dengan tingkat inflasi bunga yang ke negara dengan tingkat inflasi bunga yang relatif tinggi. Negara dengan tingkat inflasi bunga rendah, secara khusus teorema PPP menyatakan bahwa perubahan nilai tukar antara mata uang dua negara sebanding dengan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara. Next. Jadi, menurut PPP, faktor terpenting yang menentukan nilai tukar adalah fakta bahwa dalam ekonomi terbuka, perbedaan harga dan implikasinya tingkat harga berubah dengan inflasi mendorong arus perdagangan dan dengan demikian permintaan dan penawaran mata uang. Teori PPP umumnya harus diterapkan hanya untuk analisis jangka panjang. Menurut PPP, perbedaan harga dan perubahan yang dihasilkan dalam arus perdagangan dan permintaan dan penawaran mata uang pada titik tertentu akan menyamakan daya beli mata uang. Seringkali membutuhkan waktu beberapa tahun untuk terjadi. Next. Selanjutnya ada teorema paritas suku bunga. Saya membahas di atas bahwa risiko pasar spot valuta asing dapat dikurangi dengan mengadakan kontrak valuta asing berjangka. Secara umum, kurs spot dan kurs forward untuk mata uang tertentu berbeda. Misalnya, nilai tukar spot antara pound Inggris dan dolar AS adalah 1,5602 pada 15 Juni 2015. Artinya 1 pound dapat ditukar pada hari itu dengan 1,5602 dolar AS. Kurs forward 3 bulan antara kedua mata uang bagaimanapun adalah 1,5500 pada 15 Juni 2015. Nilai tukar forward ini ditentukan oleh nilai tukar spot dan perbedaan suku bunga jangka pendek antara kedua negara.
Next. Hubungan spesifik yang menghubungkan nilai tukar spot, suku bunga jangka pendek, dan nilai tukar forward digambarkan sebagai teorema paritas tingkat bunga atau IRPT. Secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar nilai tukar berjangka, seorang investor menyadari pengembalian yang sama, baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase, dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi penyimbangan di pasar domestik dan luar negeri. Artinya, pengembalian dolar yang dilindung nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik. Next. Kesetaraan akhir antara biaya dana dalam negeri dan pengembalian lindung nilai atas aset asing atau IRPT dapat dinyatakan sebagai secara intuitif, IRPT mengimplikasikan bahwa dengan melakukan lindung nilai di pasar tukar berjangka, seorang investor menyadari pengembalian yang sama baik berinvestasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Inilah yang disebut hubungan tanpa arbitrase, dalam arti bahwa investor tidak dapat memperoleh pengembalian bebas risiko dengan mengambil posisi penyimbangan di pasar domestik dan luar negeri. Yang artinya pengembalian dolar yang dilindung nilai atas investasi asing sama dengan pengembalian investasi domestik kesetaraan akhir antara biaya dana dalam negeri dan pengembalian lindung nilai atas aset asing atau IRPT dapat dinyatakan sebagai next. Dengan rumus seperti berikut, yaitu 1 ditambah R das sama dengan 1 per ST kali 1 tambah RLKT kali FT. Di mana 1 tambah R dus itu 1 plus 1 plus the interest rate on the US CDS for the VI at time T. ST sama dengan dolar per pound spot exchange rate at time. 1 plus RLUKT sama dengan 1 plus the interest rate on UK CDS at the time T. Lalu FT, dolar per pound forward exchange at time T. Lalu untuk kesimpulan, bab ini menganalisis sumber risiko foreign exchange yang dihadapi oleh manajer lembaga keuangan. Risiko tersebut muncul melalui ketidakcocokan perdagangan mata uang asing dan atau posisi aset liabilitas asing dalam mata uang individu. Cara ketidaksesuaian tersebut dapat menentukan jika perakiraan foreign exchange terbukti benar. Hasil dan volatilitas yang tidak terduga dapat menimbulkan kerugian yang signifikan pada lembaga keuangan. Mereka mengancam profitabilitasnya dan pada akhirnya solvabilitasnya dengan cara yang mirip.
dengan risiko suku bunga dan likuiditas. Bab ini membahas kemungkinan cara untuk memitigasi risiko tersebut, termasuk lindung nilai, termasuk lindung nilai langsung melalui pembukuan aset liabilitas asing yang sesuai, lindung nilai melalui kontrak berjangka, dan lindung nilai melalui diversifikasi portofolio aset dan liabilitas asing. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.